Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, and let's say together, salam jiwa-jiwa pemimpin. Sebelum kita membahas materi secara bersama-sama, alangkah baiknya kita saling mengenal terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Diva Aulia Artiani dari SMA Negeri 1 Pamanukan, Kabupaten Subang, dan saat ini saya duduk di bangku kelas 10 LIN. Dan untuk topik yang akan dibahas pada materi kali ini yaitu menanamkan sejak dini tentang pendidikan anti korupsi. Jangan berlama-lama, langsung saja kita bahas materinya. Halo wargi Jabar, mari kita bahas materi secara bersama-sama. Dan sebelumnya materi ini hasil karya saya sendiri, hasil riset dan pemahaman saya yang akan saya jabarkan. Kita lanjut ke isi materinya. Yang pertama yaitu pengertian terkait korupsi. Secara harfiah, korupsi atau korupsia yang berarti busuk. Jika menurut Robert Klitgaard, korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan, status, atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dalam melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Lembaga seperti United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC adalah lembaga anti korupsi. Secara yuridis, definisi korupsi sudah jelas di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 GO dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pada intinya, korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik di mana mereka menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Korupsi adalah salah satu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas, resmi, dan kebenaran-kebenaran lainnya. Lanjut, 7 dampak negatif korupsi. Yang pertama, kesejahteraan umum. Yang kedua, demokrasi seperti pejabat yang dinaikkan tahtanya namun tidak dengan prestasinya. Yang ketiga, menghambat investasi yang pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, melemahkan pembangunan. Yang kelima, menurunnya kualitas moral. Yang keenam, ekonomi. Dan yang ketujuh, meningkatkan kemiskinan. Jika ekonomi ini turun akibat dampak negatif korupsi, maka akan terjadilah kemiskinan dan akan pula terjadi angka kriminalitas. Lanjut ke lalu apa itu pendidikan anti korupsi? Pendidikan anti korupsi adalah sebuah upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan melalui pendidikan terkait integritas, etika, serta nilai-nilai moral dan akan lebih efektif jika dimulai dari usia dini. Mengapa dari usia dini? Karena usia dini itu lebih cocok untuk pemahaman. Jadi si pendidikannya itu bukan terkait mata pelajaran lain, tapi terkait pemberantasan dan pencegahan korupsi dimulai dari usia dini yang akan lebih semakin paham dibanding usia lanjut seperti kita. Dibilang itu remaja. Lanjut ke fungsi-fungsi pendidikan anti korupsi. Yang pertama yaitu fungsi kognitif, yakni menambah pengetahuan serta wawasan mengenai korupsi dan dampak masif yang ditimbulkan. Yang kedua yaitu fungsi afektif, yakni membentuk moral dan karakter anti korupsi peserta didik dengan cara menanamkan nilai-nilai anti korupsi dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Next materi ya. Yang ketiga yaitu fungsi psikomotor, yakni kesadaran moral untuk melawan berbagai bentuk praktek korupsi yang ada di lingkungan sekitar. Seperti itu. Kita lanjut ke apa saja nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama yaitu jujur. Jujur itu sikap lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, dan tulus juga ikhlas. Misalkan kita dalam kehidupan sehari-hari pengimplementasiannya kita bersikap jujur, mempunyai keimanan, tidak mau untuk berbohong, tidak mau untuk curang, dan tidak mau untuk korupsi. Yang kedua itu integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan atau kejujuran. Misalnya kita punya komitmen dalam diri kita untuk tidak korupsi. Kita berucap, saya tidak korupsi. Nah, maka akan direalisasikan dengan tingkah laku kita. Seorang yang memiliki integritas itu akan
berbanding lurus dengan ucapannya, tidak akan berbelok seperti itu teman-teman. Yang ketiga yaitu akuntabilitas, keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Di mana adanya suatu pertanggungjawaban yang harus kita realisasikan dari dorongan kita sendiri tanggung jawab itu atau dari dorongan orang lain. Kita sebenarnya bertanggung jawab dan bisa mempertanggungjawabkannya. Juga kesederhanaan, sederhana dalam berpakaian, dalam kehidupan, merasa selalu cukup, tidak kekurangan, pekerja keras juga, di mana kita selalu berusaha, selalu berjuang untuk mendapatkan hasil yang apa yang kita mau. Kepedulian, di mana kita peduli terhadap sesama, kita peduli terhadap makhluk hidup. Kemandirian, di mana kita harus berjuang sendiri, jangan bergantung pada orang lain, teman-teman. Keadilan, kita harus menegakkan keadilan bermasyarakat dari diri kita sendiri maupun orang lain. Adil itu termasuk dari tindakan anti korupsi. Keberanian juga, di mana kita harus berani speak up, berani menghilangkan hal-hal negatif yang ada di sekitar kita, berani membela kebenaran, seperti dan berani kita juga harus berani melawan korupsi seperti itu. Nah, selanjutnya mari kita realisasikan bersama. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Alhamdulillahirrahmanirrahim, asesmen 5 pada seleksi Duta Hukum HAM Jawa Barat ini telah saya selesaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan mari kita realisasikan. Maka dari itu, saya, Diva Aulia Ardiani, siap menjadi bagian dari Duta Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat 2024.